Halo, ini kita lagi dengan Mas Widi, asli namanya adalah Purwowidi Astanto. Mas Widi udah berapa tahun kerja di Belanda? Sejak September 2016, Bu. Iya, berarti 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Oke. Kalau dari ini yang baik-baik dulu deh. Kesan-kesan yang baik selama kerja di Belantara apa nih? Apa sih yang didapat dari kerja di Belantara dari sisi ilmu dan sebagainya? Ya, selama bekerja di Belantara ya, karena memang 4 tahun ini perjalanan yang cukup panjang ya di Belantara. Dan sebelum di Belantara saya bekerja tidak di dunia konservasi memang. Jadi begitu banyak pengalaman dan juga wawasan pengetahuan yang saya dapatkan ketika bekerja di Belantara ini ya, ilmu tentang konservasi, kembali lagi merecall masa-masa saat kuliah dulu ya, mata kuliah yang pernah didapatkan terpanggil kembali memorinya seperti itu, Bu. Dulu backgroundnya apa Mas Widi? Ini biar teman-teman tahu nih semua, biar nanti kita coba ini jadiin pembelajaran lah, knowledge management ya kalau di dalam kita. Jadi background Mas Widi dulu apa, kuliah di mana? Saya dulu sekolah di Institut Pertanian Bogor di Fakultas Kehutanan, jurusannya Teknologi Hasil Hutan sebetulnya. Tapi sejak keluar dari bangku perkuliahan, sempat bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Tidak lama setelah itu masuk ke dunia NGO, Bu, gitu. Ke LSM, tapi LSM-nya pada saat itu bidangnya adalah public health. Gitu. Jadi memang betul-betul banting setir ya. Jadi beda sekali antara apa yang diperoleh pada saat di kampus dengan dunia pekerjaan ya. Tapi apa yang dialami ketika di dunia pekerjaan sebetulnya ya seperti halnya apa yang dialami dalam kehidupan gitu ya, seperti itu, Bu. Bergaul bersama masyarakat. Jadi memang pada saat pertama kali terjun di NGO, level yang saya masuki memang betul-betul mulai dari pendamping lapangan ya, dari field facilitator waktu itu di Pandeglang, Banten, seperti itu. Oke, kalau kita ini sekarang kan banyak nih anak milenial yang suka galau ya. Dalam artian tuh galau, mereka itu belum menemukan passionnya. Kebanyakan kan mereka tuh bicaranya passion. Wah, aku nggak passion nih kuliah di kedokteran, aku nggak passion nih di arsitektur gitu. Terus mereka membuat, kayaknya lagi booming startup sekarang, semua ke startup. Kalau pesan Mas Widi ini untuk dari dinamika kuliahnya sama kerjanya beda, terus sekarang kemudian masuk lagi ke konservasi ya. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran untuk anak-anak milenial? Mereka tuh harus apa sih yang dulu yang mereka bisa dapat gitu? Ya, sebetulnya kalau kita di sekolah gitu ya, di bangku kuliah, ya niatkan saja secara tulus untuk menuntut ilmu. Tapi jangan lupa bahwa tidak hanya pada saat proses pembelajaran di perkuliahan saja, tapi kita juga perlu aktif juga ya di dalam berorganisasi. Ya. Karena ternyata bekal pada saat kita berorganisasi selama mungkin waktu SMA, kemudian dilanjutkan pada saat kuliah. Nah, berorganisasi itu ternyata memberikan bekal lebih pada saat kita bekerja gitu ya. Dan bahkan keterampilan itulah yang banyak kita gunakan pada saat kita bekerja apabila perkuliahan kita ini secara ilmu dan pengetahuan tidak support atau tidak inline dengan bidang pekerjaan kita, seperti itu. Nah, berbicara masalah passion, saya kira passion itu menurut saya sih diciptakan sendiri ya, Bu ya. Itu. Jadi selagi kita senang, nyaman menjalaninya, insya Allah ya kita pasti senang dan mencintai bidang pekerjaan apapun gitu. Jadi kalau menurut saya sih passion itu ya, karena saya juga kan dari S1-nya ilmu kelautan, terus kerjanya waktu itu sempat di lahan basah sih, agak nyambung, tapi kemudian ke gajah dan harimau. Nah, menurut saya sih passion itu sesuatu yang kita lakukan yang tadi dengan senang hati, ikhlas, kayak kita lagi jatuh cinta. Jadi buat milenial menemukan passion itu seperti
orang lagi jatuh cinta, apapun yang dikerjakan untuk yang orang yang dicinta itu pasti kan dengan senang hati ya kan? Iya. Nah mungkin itu, jadi kalau sulit nyari passionku apa, jangan galau. Coba cari suatu pekerjaan yang senang, ya nyaman, Betul. dan ikhlas mengerjakannya, udah gitu. Itulah passionnya di situ gitu. Nah mungkin kalau ini nih, kita flashback ke belakang. Saya berarti sama Mas Widi jadi apa ya, leadernya Mas Widi 3 tahun lebih ya? Iya, dari Agustus 2017 berarti. Iya, nanti harusnya 2021 saya baru 4 tahun ya kan? Iya. Nah, ini kalau saya pingin dapat nih pandangan dari Mas Widi, seperti apa sih kepemimpinannya seorang Sri Mariati itu? Oke, Bu. Ini jujur aja, jadi kita nggak ada bohong, nggak ada cut-cut, kita nggak ada ini apa namanya modifikasi di sini, nggak ada. Iya. Kita pengen tahu sebenarnya kalau dari sisi Mas Widi itu tanggapannya seperti apa, supaya ini juga perbaikan saya ya menjadi seorang leader ke depan. Iya. Ya, nilai plus yang saya dapatkan waktu dipimpin oleh Bu Cici ya, panggilan dari Bu Sri Mariati, adalah sistematika dalam bekerja. Nah, itu yang saya rasa saya mendapatkan poinnya Bu di situ. Jadi mungkin barangkali karena Bu Cici ini kan juga sudah terbiasa dengan project cycle management gitu ya. Jadi pengelolaan proyeknya sudah sangat luar biasa, dan ini terbawa dalam pengelolaan selama bekerja di Belantara ini. Saya kira itu poin utama ya, poin plusnya yang memang poinnya didapatkan dari. Baru tahu soalnya. Karena saya sih cuma menerapkan ya. Iya. Oke, terus yang jeleknya nih, yang kurang disukai ya? Apa ya? Nothing tulus saja toh. Mas Widi ini akan berakhir tanggal 31 kita libur 30 Desember. Jadi saya sengaja bawa Mas Widi ke ruangan ini untuk kita bincang-bincang. Ya sebenarnya untuk feedback juga ke saya sebagai seorang leader di Belantara Foundation. Nah itu juga untuk perbaikan Belantara ke depannya. Jadi memang sistematika berpikir itu penting, sistematika itu diturunkan untuk di dalam pekerjaan. Oke, yang kurang disukai atau nggak disukai Mas dari saya itu apa? Apa ya Bu ya? Bingung juga nih menceritakan nggak usah lihat yang lain lah, maksudnya nggak usah lihat temen-temen, misalnya cerita dari teman si A, si B, si C, tapi ini pendapat murni dari Mas Widi. Apa ya? Barangkali ya saya nggak tahu apakah ini karena manajemen yang membuat seperti ini, atau kondisi yang buat seperti ini, atau seperti apa, saya juga kurang paham. Tapi kebijakan yang terlalu dinamis itu loh Bu, yang berubah-ubah ya? Iya, itu sudah yang membuat kita sebagai eksekutor, kita sebagai implementer kadang-kadang, waduh, ini bagaimana kita menghadapi, karena bagaimanapun kami di divisi program adalah orang yang di front line, orang yang di garis depan untuk berhadapan dengan, dulu waktu Belantara masih aktif menjadi grant making institution ya, sebagai penyalur dana hibah, kita harus berhadapan dengan para mitra yang pastinya kita harus bersiap-siap dengan impact dari berbagai macam kebijakan yang diambil begitu dinamis gitu ya, berubah sangat cepat sangat cepat sekali. Nah itu yang kita kadang-kala sulit untuk mengimbangi itu. Saya kira itu aja sih Bu, poin besar yang memang yang cukup berat sebenarnya kita hadapi, dan ya terus terang aja kita sulit ya menaruh muka di mana gitu ya, di hadapan teman-teman mitra, apalagi yang pasti adalah hubungan pertemanan kami barangkali mungkin menjadi, ya mungkin Ibu juga pernah mengalami hal yang serupa ya, nilai sosial, hubungan antar value sosial kita value sosial kita tuh menjadi pengorbanan sendiri ketika memang ada satu policy kebijakan yang memang dinamikanya begitu cepat terjadi. Oke, kita udah dengar ya apa Mas Widi itu dengan jujurnya. Sebenarnya apa yang dirasakan Mas Widi itu sama apa yang saya rasakan.
kebijakan dalam suatu yayasan itu diputuskan oleh board ya, oleh board. Jadi ini juga buat teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan yang pernah menjadi mitra Belantara. Jadi kebijakan yang dinamis, yang sangat cepat itu didasarkan satu adalah keputusan dari board. Yang kedua adalah hasil evaluasi dari setiap mitra. Ketika mitra dinilai dia tidak achieve dan di mana-mana sebagai donor, biasanya dia berhak untuk mengakhiri kontrak kerja dengan mitra yang diberi dana hibah atau ya grant ya kita biasa nyebutkan. Jadi ada dua hal, kalau Mas Widi suka bilang poin besar, kalau di dalam grant making itu ada dua hal yang besar yang perlu teman-teman ketahui. Yang paling pertama, yang paling juga membuat saya nilai, dan Mas Widi mungkin juga semua teman-teman di Belantara, value sosial kita itu sulit kita ukur dan kita nggak bisa meng-compare atau menilai dengan uang gitu ya. Nah itu terjadi di kita karena ketidaktahuan teman-teman bahwa menganggap ini dari pihak kita manajemen. Jadi kita terbuka aja karena juga di akhir tahun konsepnya juga kita mau memperbaiki diri ke depan di tahun 2021. Mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi kebijakan yang berubah drastis. Nah, saya sebagai eksekutor sama Mas Widi, manajemen itu kan mulai dari direktur eksekutif ke bawah ya. Nah, kita memang kesulitan ketika ada suatu kebijakan yang kita nilai itu kita sulit untuk menyampaikannya ke mitra. Itu sulit kita. Dan yang kedua, kalau kita mau fair, mau adil, kita akhirnya dengan kebijakan itu kita turunkan dengan mengevaluasi supaya itu objektif. Jadi kita memberikan alasannya itu objektif. Nah, tapi secara keseluruhan semua di yayasan itu kebijakan bukan dari direktur eksekutif, tapi kebijakan itu ada dari dewan yayasan. Ya, dewan itu siapa? Ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Jadi itu ya. Jadi mungkin ya kita juga mungkin sama-sama nanti ini jadi perbaikan. Kalau video ini nanti selesai, kita bisa share juga ke board untuk dia juga tahu bahwa apa sih yang dikeluhkan dari kita gitu. Dan mudah-mudahan sih ini bisa menjadi perbaikan yang lebih baik lah ya. Memang dalam perjalanannya ketika suatu organisasi baru dia kan belajar ya, belajar tahun pertama, kedua, ketiga, biasanya balita itu cenderung dia try and error ya sebenarnya. Nah, tetapi karena di sini orangnya expert semua sih, kayak Mas Widi ini jago banget dia bosnya. Water sanitation hygiene, cara berpikirnya, struktur thinkingnya dia udah terbentuk. Jadi kalau Mas Widi nanya ke saya apa sih Mas Widi lebihnya? Mas Widi itu lebih pertamanya struktur thinkingnya udah terbentuk dibandingkan staff yang lain. Jadi ketika saya ngasih arahan, Mas Widi itu udah cepet nangkap ya kan? Karena kayaknya kita jadi kita tuh berdua adalah pengajar project cycle management. Nah, jadi kita mulai kapan ya kita yang mulai itu ya? Mulai tandem ya? Pertama waktu di Jambi ya, salahku ya. Iya, tandem di Jambi, Palembang ya. Palembang ya. Jadi kita udah mulai tandem, terus BPPT sampai ke Kuala Aceh. Iya, sampai Aceh loh Mas Widi saya bawa. Nanti ke depan kalau saya diundang jadi trainer lagi, Mas Widi saya ajakin kalau dia lagi free, karena kan belum tahu ya Mas Widi waktunya. Iya. Oke. Oke, ada yang lain Mas Widi untuk perbaikan terutama di diri saya ya? Nah, saya kira ke depan akan lebih baik apabila segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dengan matang betul sebelum maju ke tahapan eksekusi gitu ya. Peranatanya dan segala macam yang memang harus disiapkan seperti kalau memang ada SOP betul-betul yang harus dipersiapkan dengan betul, jangan sampai kemudian ada tahapan yang terlewat ya. Karena ya itulah acuan kita bergerak ya, jangan sampai kemudian kita sudah bergerak duluan tapi landasan kita bergeraknya belum ada. Terus buat kawan-kawan juga di sini yang penting adalah sebetulnya ya alhamdulillah selama kepemimpinan Bu Cici ini kan sempat ada ya, walaupun saya nggak tahu apakah itu objektif atau tidak ya, ada mekanisme award ya, award ke staff gitu ya. Dan alhamdulillah. Mas Widi udah berapa kali ya?
dapat 2 kali Yeay. berturut-turut ya, alhamdulillah. Iya. Walaupun dengan kategori yang berbeda. Saya kira kita semua layak untuk mendapatkan itu, karena kita semua sebetulnya kalau dorongan keimanan keislaman kita harusnya menuntut kita menjadi seorang pekerja yang profesional. Seharusnya sih seperti itu ya. Seperti apa sih pekerja yang profesional itu ya, bagi saya dan mungkin para ahli ada yang pernah menyampaikan ya, saya belajar juga dari para guru bahwa seorang yang profesional itu kan setidaknya punya 3 karakter yang harus dia miliki. Yang pertama, dia harus kafaah. Kafaah itu maksudnya harus ahli. Nah, apabila kita belum ahli di bidangnya, maka kita harus, kalau kata Pak Mario Teguh gitu ya, kita harus memantaskan diri untuk menjadi bagaimana supaya kita ahli di bidang sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, selain kafaah, yang kedua adalah himatul amal. Himatul amal itu apa sih? Himatul amal itu adalah punya etos kerja tinggi. Nah, insya Allah itu semua akan berbayar. Kerja keras kita, kerja cerdas kita, kerja cepat kita, insya Allah akan terbayar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, amanah. Nah, ini yang barangkali berat ya, karena kebanyakan orang-orang yang bekerja di NGO itu kan pekerjaannya atas dasar amanah. Kenapa? Karena kebanyakan orang bekerja di NGO itu kan minim pengawasan ya Bu ya, minim supervisi, apalagi teman-teman yang bekerja di daerah. Berarti kan itu betul-betul kepercayaan dari atasan, betul-betul kepercayaan kepada dari organisasi kepada staf, yakin bahwa si staf tersebut akan menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat ke depan. Oke, good point ya kita dapat ya dari Mas Widi. Jadi kalau ada 3 hal yang tadi Mas Widi udah hampir sama kayak Mario Teguh loh tadi, udah ngasih 3 untuk jadi 3 karakter yang harus dipunyai. Nah, kalau saya sih Mas memberikan reward, mungkin Mas Widi kan udah lihat hampir setiap hari saya kalau bisa datang ke kantor ngasih reward ke staff, even itu hanya mungkin gorengan ya. Jadi saya tuh hari ini juga sebenarnya tadi saya coba cari sesuatu gitu, tapi ternyata tutup. Nah, akhirnya saya tadi beli nasi bungkus ya, yang menurut saya sih terenak sih yang pernah saya makan sih ya. Makanya kenapa saya tadi maksudnya tuh mensempatkan diri terus ngantri, karena sekarang ternyata rumah makan itu sepi orang duduk, tapi rame banget orang ngantri, dan ada yang ada 20 bungkus. Wah, jadi tuh saya bilang ternyata kalau rumah makan yang memang dia punya nilai ya, nilai kualitas dari makanannya enak, itu memang diantri orang, jadi dia nggak mati ternyata. Nah, meskipun lagi pandemi. Meskipun dalam pandemi, karena saya aja tadi datang 10:30, setelah itu saya dapat jadi berapa, 11:30 sih tadi ya. Saya padahal itu hanya deket kan. Hampir saya 30 menit lebih nyantri, 45 menit itu baru bisa dapat. Nah, itu jadi maksud saya tuh di dalam artian kalau kita jadi leader, kita kasih reward itu nggak hanya pada tiap tahun. Jadi saya coba menjalankan kalau dia ada ikatan alumni UNRI, kebetulan kemarin saya hari Sabtu kemarin jadi pembicara. Nah, itu kalau ditanya pemimpin siapa yang kamu contoh dalam hidup saat ini, saya nyontoh itu salah satunya adalah pemimpin saya waktu saya di Gajah Tunggal. Namanya Pak Gunawan Ghazali, dia SMP sampai S2 itu di California, dan dia keluarganya Gajah Tunggal, tetapi orangnya low profile, humble, dan sering ngasih hadiah buat kita. Dan kita itu hadiah itu kayak tiba-tiba kita dikasih sesuatu yang membuat kita sebenarnya itu nilainya tuh besar gitu. Nah, harapannya apa? Ternyata dia tuh nggak pernah nuntut orang itu akan baik ke dia. Tapi orang lain ternyata seperti saya niru cara kepemimpinannya. Ketika dia berhadapan dengan, seperti saya berhadapan dengan direktur lain, yang pasang badan itu dia. Jadi bukan misalnya kayak Mas Widi nih dengan organisasi lain yang karena levelnya dia lebih tinggi daripada Mas Widi, itu saya pasang badan. Jadi jangan Mas Widi jawab, saya yang berhadapan sama orang itu, dan semua dia dalam segala hal. Makanya kalau untuk di Belantara mungkin Mas Widi bisa lihat saya selalu pasang badan buat staff. Event itu berat juga sih sebenarnya. Ya kayak sekarang ya, seperti sekarang itu artinya pasang badan Mas.
Jadi artinya itu kalau kita dikasih amanah, jadi kalau kita bicara value dalam ketika orang itu sukses, dia pasti punya dua. Satu tujuan hidupnya, yang kedua adalah value-nya. Jadi kalau dia tujuan hidup, misalnya kayak sekarang saya tujuan hidup saya itu sekarang lebih banyak berbagi untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Selain kalau bicara keluarga, pasti kalau orang lain aja kita bahagiakan, apalagi keluarga dan saudara ya. Nah dalam hal itu saya mencoba berarti value yang harus saya punya kalau saya jadi leader, berarti yang pertama adalah amanah ya. Kita dipercaya kan, dapat dipercaya seperti Mas Widi bilang tadi bahwa kita punya staf di daerah yang kita nggak kontrol dia day to day, tapi kita percaya dia bisa melakukan itu ya kan. Nah yang kedua adalah setelah kita amanah itu kita integritas. Integritas itu antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan selaras. Ya kalau jujur itu udah pasti harga mati ya. Nah kemudian kalau yang keempat saya itu nulisnya adalah kebersamaan. That's why kenapa di Belantara itu sering kita bersama-sama, misalnya makan, ya kan, kita jalan kemana yang menggunakan dana pribadi kita gitu. Kita tidak memberatkan ke organisasi. Itu adalah sebenarnya kebersamaan yang kita bangun. Akhirnya semua staf juga, oh iyalah, saya juga ikut nyumbang ya gitu. Itu kan terbangun ya. Itu karena apa? Itu karena memang leadernya yang ngajak gitu. Nah mungkin kalau saya sih itu dapatnya dari orang lain menurut saya. Nah, saya nggak tahu kalau nilai value Mas Widi dapetin dari saya apa? Ya, tadi saya kira tentang integrity ya tadi Bu ya, tentang kejujuran ya dalam menjalankan tugas gitu ya. Itu kan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu adalah satu hal yang tidak bisa ditawar lagi ya. Nah, saya kira Ibu sudah memberikan kepercayaan penuh pada kami dan nah ya good point-nya juga adalah Ibu juga tidak melupakan untuk memonitor terhadap tugas apa yang telah diberikan sebelumnya. Iya, besok marah ya kalau Mas Widi dia nggak jujur aja. Saya juga suka marah loh sama mereka. Kalau kan sama Mas Widi kayak nggak pernah ya Mas? Iya. Kayaknya yang marah itu biasanya kalau dia dikasih kepercayaan, udah waktunya, terus dia nggak kasih tahu ya update-nya. Ada yang ketawa-ketawa tuh di belakang baju merah. Ya. Satu lagi barangkali yang suasana yang terbangun belakangan ini adalah tidak ada sekat dalam divisi ya Bu ya. Itu saya kira juga good point juga buat kawan-kawan yang selama ini, terutama pada akhir-akhir ini ya. Jadi nggak ada lagi mana yang divisi program, mana yang divisi komunikasi, mana divisi monef. Semua bekerja bersama-sama, saling membantu satu sama lain dan akhirnya itu kan terbentuk teamwork yang sangat baik. Saya kira itu. Itu good point banget ya. Iya. Oke, kita udah bincang-bincang sama Mas Widi. Kita punya meeting lagi jam 3. Iya. Terima kasih udah ngikutin bincang-bincang kita. Ini juga untuk milenial, untuk teman-teman yang lagi bekerja, yang ingin jadi pemimpin juga. Poin-poin besarnya nanti kita rangkum, kemudian kita share pada vlog kita berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Sore.